Nah, antum lihat sekarang pendistribusian daging kurban. Daging kurban itu disyariatkan untuk 3 perkara. Yang pertama dimakan. Jadi salah kalau orang berkurban tidak makan hewan kurbannya. Makanya disunahkan di pagi hari Idul Adha makan atau puasa. Kalau Idul Fitri puasa. Kalau Idul Adha kebalik apa enggak? Kalau Idul Adha puasa. Sedangkan Idul Fitri dia makan sedikit tamr. Nah, Nabi SAW beliau tidak makan sebelum sholat dan nanti beliau batalnya dengan makanan dari hewan kurbannya. Ini menunjukkan kalau hewan kurban itu boleh dimakan. Jadi dimakan yang pertama, yang kedua dihadiahkan, yang ketiga disedekahkan. Bedanya hadiah dengan sedekah, kalau hadiah itu boleh dibagi kepada orang kaya atau orang mampu. Sedangkan sedekah itu buat orang miskin dan fakir. Jadi antum kalau berkurban boleh antum kasih saudara antum walaupun dia memiliki harta dan mampu. Atau antum masak kemudian antum undang saudara-saudara antum ya untuk makan bersama antum tadi. Ya, maka pendistribusiannya 3 ini, dimakan, dihadiahkan dan disedekahkan. Dalilnya firman Allah Azza wa Jal surat Al-Hajj ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari hewan kurban tadi dan berikanlah makan al-qani'. Al-qani' itu orang yang fakir, yang sulit. Wal mu'tar, dan berikanlah makan juga al-mu'tar. Al-mu'tar ya dia orang yang mampu, yang tidak meminta-minta. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kulu wa at'imu waddakhiru. Makanlah dan berikanlah makan dan simpanlah. Jadi daging kurban itu boleh disimpan di kulkas, di freezer, ya baik buat sepekan, 2 pekan, sebulan tidak jadi masalah. Ya. Nah, bagaimana pembagian makan, hadiah dan sedekah? Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, yang paling tepat ketentuannya 1/3 dimakan, 1/3 dihadiahkan, 1/3 disodakohkan. Jadi jangan sampai antum kurban 1 domba dipotong, terus antum bilang 4 pahanya bawa ke rumah buat saya, sisanya bagiin. Itu bukan berkurban, itu beli daging namanya. Ya. Nah, ini salah ya. Kalau dia tidak ngambil sama sekali atau mungkin dia tidak makan sama sekali, ini juga kurang tepat. Dia ambil 1/3, sisanya dia hadiahkan dan juga dia sedekahkan, ya. Nah, ini yang paling tepat. Nah, kemudian kita bahas tentang masalah wakil, hukum panitia dan wakil orang atau orang yang ditunjuk sebagai wakil pendistribusian hewan kurban. Ini juga penting ya supaya tidak salah paham. Fa'ammal wakil, ini teks bahasa Arabnya dari Ibn Utsaimin rahimahullah. Fa'ammal wakil fa in udzina lahu al muwakkil fil akli wal ihda'i was sadaqati aw dallatil qarinatu awil 'urf ala dzalika falahu fi'luhu. Adapun wakil ya yang ditunjuk sebagai pendistribusian hewan kurban. Nah, ini biasanya panitia kurban zaman sekarang. Beda sama tukang potong jagal. Kalau tukang potong jagal itu bukan wakil dari panitia. Dia cuman kerjanya motong, buka pemotongan, kemudian dia serahkan semua dagingnya kepada si pemilik hewan tadi. Adapun kalau panitia memang dia bergerak menerima hewan kurban dari orang-orang yang memiliki hewan tersebut, kemudian dia diamanatkan untuk mendistribusikan. Itu namanya wakil. Ya. Adapun orang bawa hewannya ke tukang jagal, dia motong, maka milik dia semuanya. Bisa difahami ya? Nah, ini kita bahas wakil panitia. Kata Ibn Utsaimin, fa'ammal wakil. Adapun wakil dan panitia ini,
Fa in udzina lahu, kalau dia diberikan izin dari pemilik hewan untuk makan, untuk menghadiahkan, untuk mensedekahkan, atau secara umum kebiasaan masyarakat atau orang yang bawa hewan ada indikasi dia akan menyerahkan hewannya dan akan menyerahkan pendistribusiannya kepada si panitia tadi, maka itu boleh dilakukan. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ini menunjukkan wakil panitia itu sama seperti pemilik hewan. Sama seperti pemilik hewan. Jadi dia boleh memakan, dia boleh menghadiahkan, dia boleh mensedekahkan, dia atur pendistribusiannya supaya tepat sasaran. Tapi bukan dia makan ya satu kambing, satu paha buat makan panitia. Itu habis apa? Panitia. Tapi dia ambil seperlunya buat makan karena dia wakil ya. Kemudian juga dia distribusikan. Wa illa, kalau tidak ada izin dan tidak ada indikasi dan tidak ada kebiasaan tersebut, maka dia harus memberikan semuanya dan pendistribusiannya kepada si pemilik hewan kurban. Nah, ini biasanya tukang jagal atau tempat jagal. Tempat jagal itu bukan wakil. Tempat jagal itu jasa potong. Sedangkan panitia itu dia selain memotong dia mendistribusikan. Bisa difahami ya? Wa yuhram, ini juga tambahan. An yabi'a syai'an minal udhiyah la lahman wala ghairahu hatta al-jild wala yu'ti al-jazir syai'an minha fi muqabalatil ujrati aw ba'dihha lianna dhalika bima'na al-bay'. Dan diharamkan, ini poin penting juga, diharamkan bagi panitia menjual apapun juga dari hewan kurban tersebut. Jadi tidak boleh dijual baik dagingnya ataupun selainnya dan termasuk kulit. Jadi panitia itu tidak boleh menjual kulit. Atau kadang sebagian orang ini tawriyah. Anak nggak jual kulit, tapi yang bawa hewan kurban, antum kalau pengen jual foto di depan masjid ada jasa jual kulit atau nerima kulit. Kong kali ku sama dia nanti bagi hasil. Nah, ini juga tidak boleh. Dia harus membagikan semuanya karena dia seperti pemilik hewan tadi. Boleh nggak antum berkurban, antum beli 1 ekor domba, kulitnya antum jual. Ini kulit ana jual aja dapat berapa gitu. Nah, dagingnya baru ana bagi. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Semuanya harus dibagikan. Nah, begitu juga wakil. Ya, panitia tidak boleh seperti itu. Semuanya harus dibagikan. Maka salah. Ya. Panitia ngumpulin semua kulit, nanti kulitnya dijual, kemudian dapat duitnya dibelikan kambing 1 ekor. Kita kurbankan kembali kambing ini. Itu pertanyaannya, kambing atas nama siapa? Atas nama panitia kurban. Panitia kurban berapa orang itu? Ya, nah ini juga salah. Dia harus bagikan. Nah, adapun orang yang menerima kulit atau daging boleh baginya untuk menjual. Misal dia orang fakir, dia dapat kulit banyak, boleh dia jual. Atau dia dapat daging banyak, sebagian dia makan, sebagian dia jual, boleh, nggak jadi masalah.